Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas tentang sholat. Pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, akan tetapi terkadang pekerjaan ini tidak memberikan efek di dalam kehidupan kita. Padahal firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya ibadah sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita sering melakukan kegiatan yang tidak terpuji. Kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak kita lakukan. Kegiatan mungkar. Padahal kita sudah istiqomah di dalam sholat. Kenapa hal itu terjadi? Kita koreksi di sini. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah serangkaian kegiatan yang diawali takbir kemudian diakhiri dengan salam. Sholat adalah ibadah bentuk kepasrahan kita terhadap Allah. Sholat adalah bukti Allah merindukan hambanya, sehingga ketika kita akan melakukan sholat, selalu ada panggilan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah panggilan Allah kepada hambanya agar segera melaksanakan sholat, agar segera mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ini perlu kita pelajari. Kenapa sholat kita, sholat yang tiap hari dilakukan oleh kita, tidak mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar? Pertama, hakikat sholat, maksud diadakan sholat yang pertama adalah sholat secara syariat. Ada 3 hal yang harus dipenuhi agar sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama adalah sholat syariat. Sholat syariat adalah sholat yang dilakukan dengan memenuhi syariat-syariat yang berlaku. Maka jangan sampai sholat yang kita lakukan ini hanya sebagai olahraga, tetapi benar-benar sholat yang memenuhi syariat. Bacaannya dipenuhi, gerakannya disempurnakan, sampai dengan kegiatan-kegiatan penunjang sebelum sholat seperti wudhu dilakukan dengan penuh mutmainnah, ketenangan. Maka agar sholat syariat itu bisa terlaksana bagaimana? Adanya 2 hal. Yang pertama adalah kebijaksanaan hati. Bagaimana? Tatkala kita mendengar seruan, kita langsung mempersiapkan. Ambil alat sholatnya, lakukan wudhu dengan sebaik-baiknya. Sholat qobliyah, barulah kita melaksanakan sholat wajib. Insya Allah sholat syariat kita, kalau diistiqomahkan seperti itu, maka sholat kita lambat laun akan menjadi sholat yang memenuhi syariat-syariat yang sempurna. Maka di dalam melaksanakan sholat secara syariat, keberanian juga perlu. Nah, kemudian sopan santun juga diperlukan. Maksudnya bagaimana sopan santun? Maksudnya
ketika kita menghadap Allah, maka posisi kita ketika sholat harus dengan raga yang sopan. Coba kalau kalian sedang menghadap presiden, menghadap kalian dalam bahasa Jawanya sak-sae, maka kamu akan diusir sama penjaga presiden. Tetapi kalau kalian sholat, bajumu kamu persiapkan, sholat yang baik, kemudian sajadahnya juga wangi, kita akan menyembah Allah. Maka sarana-sarana yang nampak pun juga kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka sholat syariat itu bisa disebut juga dengan sembah raga. Maksudnya sembah raga adalah seluruh organ kita, jasmani kita benar-benar disiapkan sebaik-baiknya untuk melakukan sholat. Kemudian yang kedua, agar sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat thariqat, atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu sholat sembah cipta. Jadi batin kita ketika melaksanakan sholat harus benar-benar terfokus, rukuknya, sujudnya, ketika takbir. Maka ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kenapa kita disuruh untuk mengangkat tangan? Itu adalah, saya pernah membaca di dalam buku, itu adalah esensinya adalah memerangi hawa nafsu. Jadi Allahu Akbar, tangan kita tidak dikepalkan tetapi dikepiarkan. Itu adalah bukti bahwa saya melepaskan seluruh hawa nafsu saya untuk beribadah kepada Allah, untuk sembah cipta atau sembah perasaan atau sembah organ tubuh kita. Mata kita ketika kita berdiri, tempat sujud yang kita lihat tidak tengok kanan kiri. Mulut kita digunakan untuk membaca bacaan-bacaan daripada sholat. Tangan kita sedekap, tidak memegang apa-apa. Kepala kita tidak geleng-geleng. Telinga kita ketika kita sholat menjadi makmum mendengarkan bacaan-bacaan imam, meresapi bacaan-bacaan imam. Itu termasuk daripada sembah cipta. Kemudian yang ketiga, agar sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat hakikat atau sholat daim. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sembah rasa. Ini sangat sulit. Sembah rasa bisa kita dapatkan ketika kita mampu menyempurnakan sembah rasa. Setelah itu sembah cipta, barulah sembah rasa. Nah, sembah rasa inilah hasil daripada sholat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholat, kok setelah sholat kemudian hidupnya menjadi zuhud, kemudian khusyuk dalam hidupnya, belajarnya semakin rajin, maka insya Allah taraf sholatnya sudah kepada sholat sembah rasa. Jadi sembah rasa itu setelah sembah cipta, hatinya ini sudah dikosongkan, lalu diisilah dengan kebaikan, rasa-rasa kebaikan, sehingga mudah menerima kebaikan, mudah melaksanakan kebaikan. Maka implementasi sholat itu dikatakan
khusyuk tatkala sholat yang kita lakukan itu bisa merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Maka dengan ini kita koreksi sendiri. Sudahkah sholat kita ini benar-benar menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar atau belum? Kalau belum, tahapan-tahapan ini harus kita sempurnakan. Belajar terus. Yang belum hafal bacaan sholat disempurnakan agar hafal. Yang sudah hafal diresapi maknanya. Yang sudah tahu maknanya diistiqomahkan sholatnya. Sholat fardunya, sholat sunnahnya, sholat tahajudnya. Insya Allah tatkala semua langkah-langkah ini kita lakukan, sholat kita akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat tidak hanya olahraga, tetapi benar-benar sholat yang membangun jiwa kita, membangun diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Allahumma amin. Semoga diri kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat, dan sholat-sholat kita mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.